Bebaskan lahan kami. Bebaskan saudara kami. Tarik. Musir Bapak Ibu sana. Bikin surat. Jadi itu ada konflik di situ, kemudian ada konflik yang lebih tinggi dengan masalah PSN. Nah, pertanyaan saya dulu, saya perlu konfirmasi apakah yang menyebabkan intimidasi itu adalah PSN-nya atau sawitnya, atau dua-duanya? Ini panjang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menanggapi sedikit tentang kisruh persoalan program strategis nasional ya, atau PSN, proyek strategis nasional yang sangat viral saat ini dan masih masyarakatnya masih berjuang. Jadi terlebih dahulu saya sebagai putra daerah Kabupaten Pasaman Barat mendukung sepenuhnya program Bapak Jokowi ya, sebagai Presiden Republik Indonesia dalam program proyek strategis nasional. Berbagai proyek strategis nasional yang diprogram Bapak Jokowi, diantaranya tol laut ya, kemudian jalan tol darat, pelabuhan laut, waduk, dan pelabuhan kapal terbang. Jadi Pasaman Barat ini informasi, baru informasi, sekedar informasi. Jadi mudah-mudahan ya video ini ditonton oleh Bapak Jokowi. Saya memberikan masukan dan informasi begini. Proyek strategis nasional ini mulai terdengar ya, baru terdengar. Itu kalau saya sendiri mulai terdengar itu di tahun 2019. Kebetulan saat itu saya masih ada di Dewan Riset Daerah Kabupaten Pasaman Baratnya. Jadi informasinya, daerah Air Bangis akan dijadikan kawasan industri. Kawasan industri dan berbagai nanti proyek pabrik, perumahan dan segala macam itu lengkap ada di sana. Salah satunya refinery tadi yang diceritakan. Ada perguruan tinggi, pelabuhan, Tapang akan ditingkatkan menjadi pelabuhan internasional, lapangan udara, kampus dan sebagainya. Kalau investasinya di atas 150 triliun, bahkan saya dengar juga sampai 2000 triliun. Kalau 2000 triliun ini benar, bayangkan APBD Pasaman Barat saja cuma 1 triliun lebih. Berarti 2000 tahun APBD Kabupaten Pasaman Barat. Tentunya kalau itu benar, berapa serapan tenaga kerja, berapa ekonomi pertumbuhan Pasaman Barat. Dan satu-satunya refinari kilang minyak di Sumatera yang terbesar, ya di Pasaman Barat. Cuman ini baru sekedar cerita yang berhembus seperti ya gosip. Sayangnya begini, kalau ini memang ada program ini, kenapa terkesan diam-diam atau sembunyi-sembunyi? Kenapa tidak diinformasikan secara terbuka? Ada sosialisasi. Kalau ini memang program ya, proyek strategis nasional, tentu dari pusat ada informasi dari Bappenas atau badan perencanaan lainnya memberikan keterangan sejelas-jelasnya. Seperti contohnya IKN. IKN itu kan ada landmark, tampil di media-media,
Sehingga masyarakat Kalimantan semua mengetahui dan melihat bagaimana bentuk IKN ke depan, dan semua masyarakat warga satu pulau Kalimantan itu mendukung IKN di Kalimantan. Tapi kalau untuk di Pasaman Barat ini mungkin hanya beberapa orang saja yang tahu, tapi itu pun baru katanya, info, gosip gitu. Belum ada juga secara resmi informasinya, ya, secara resmi yang jelas, baik dari pusat ke provinsi, provinsi ke kabupaten. Tapi kalau ini memang benar, ya harapan kita harus diberikan informasi seluas-luasnya. Berilah pencerahan, pencerdasan kepada masyarakat. Pasti masyarakat mendukung. Kalau mereka tahu program ini, proyek ini jauh lebih manfaatnya terhadap masyarakat daripada mudaratnya. Jelas itu. Dan satu lagi, kenapa sekarang anehnya konflik yang ribut sekarang sampai ke provinsi, demo berjilid-jilid, langsung terkait dengan PSN. Ada penolakan PSN. Apakah PSN itu sudah mulai jalan? Sudah adakah satu tiang pun PSN itu di Pasaman Barat ini atau di Air Bangi sana? Kalaupun sudah ada mungkin rencana dan sudah mulai mungkin memplot area lebih kurang 30.000 hektar katanya ya di sana, ya sebaiknya biarkan saja dulu apa yang ada di dalam plotting tersebut kepada pemangku kepentingan, kepada aparat-aparat keamanan. Jangan membuat suatu konflik dulu. Orang PSN yang belum jalan, belum ada tiang satupun, kok udah ribut masalah PSN. Apakah PSN sudah ada yang mengusik, mengganggu kehidupan masyarakat secara ekonomi? Nah, ini harus badan intelijen negara ini harus turun selidiki apa sebenarnya yang terjadi di Pasaman Barat ini. Jadi kita ya harus berpikir rasional saja. Kalaupun saya yakin, ini saran, kalaupun PSN ini betul-betul dilaksanakan nanti di Pasaman Barat, kalau betul ya, tentu terlebih dahulu pasti ada sosialisasinya, ada penjelasannya, ada landmarknya, ada amdalnya, dan segala macam. Kemudian membangunnya juga nggak sekaligus plot 30.000 hektar, semua yang ada di kawasan 30.000 hektar harus dikeluarkan atau dibersihkan, atau istilahnya lain tadi dibuat pemukiman baru, dipemindahnya. Loh, PSN ini kan bukan buat waduk kan, bukan area 30.000 mau ditenggelamkan. Kalau mau ditenggelamkan seperti waduk, wajar dari awal dan mulai dipindahkan masyarakat kebun-kebun di sana. Tapi ini kan saya yakin ini programnya pasti bertahap. Ya, kalaupun ini dilaksanakan, pasti mereka bangun di kawasan-kawasan yang tidak bersentuhan dengan masyarakat dulu, yang tidak akan menimbulkan konflik dulu. Area 30.000 itu kan nggak dikuasai masyarakat semua. Banyak area-area yang masih kosong di sana. Yang penting landmarknya, program ke depan, petanya bagaimana, itu harus dijelaskan. Kalau itu sudah memang betul-betul dilaksanakan, mulai pembangunannya, bangunlah di daerah-daerah yang tidak ada konflik. Saat mulai proyek pembangunan, pasti sudah banyak menyerap tenaga kerja, biarkan masyarakat yang di sana dulu, perlahan, ya. Begitu masyarakat sudah mulai merasakan ya dampak ekonomi dan dampak positif yang terhadap kehidupan mereka, pasti mereka mendukung, pasti mendukung PSN ini. Siapa yang mendukung? Informasinya 100 PT Abako ya, 130 triliun ya. Ini kalau tidak salah akan mengolah
minyak kelapa sawit ya menjadi B30 sampai B60 yang akan dicampur dengan minyak bahan mentah yang akan didatangkan dari Afrika sana. Sekarang kan Pertamina sudah ekspansi, buka kilang di Afrika. Nanti kawasan Sumatera ini kan secara demokratis ya, demografi ya, lebih dekat lautnya, pantainya, pelabuhannya ke Afrika dan Timur Tengah sana. Nah, makanya ya kita harus sebenarnya mendukung, tapi tentu jangan ada konflik di bawah, jangan ada masyarakat yang dirugikan. Toh kalau nanti semua areal ini juga akan dipakai, digunakan sebanyak 30.000 hektar ini, ada masyarakat di sana, hilangkan persoalan asal usul dan segala macam. Semua selesaikan dengan baik-baik, ganti untung. Toh proyeknya triliunan, masa nggak bisa ganti untung? Ganti untung ini kan sudah pernah terjadi di proyek-proyek yang lain. Banyak waduk-waduk dibangun, proyek-proyek kilang minyak, ganti untung. Banyak daerah-daerah yang jadi miliarder, masyarakatnya jadi sultan-sultan baru. Nah, demikian juga lah. Intinya, proyek strategis nasional ini betul-betul terbuka dan disosialisasikan seluas-luasnya kepada masyarakat. Jangan main ada sembunyi-sembunyi. Apa maksudnya? Sembunyi-sembunyi hanya segelintir-segelintir. Saya yakin di Sumatera Barat ini dapat dihitung dengan jari lah yang tahu. Itu pun baru katanya, belum ada kepastian kok, belum ada landasan hukumnya. Jadi mari kita tenang saja. Kalau ada konflik-konflik yang lain, ya jangan kait-kaitkan dengan PSN, dan tolong juga masyarakat-masyarakat yang lain yang berkonflik jangan juga ini dikaitkan dengan PSN. Jadi diselesaikan dengan baik-baik. Baik itu yang mendukung PSN maupun yang tidak, ini hanya persoalan ya, persoalan salah pengertian, kurangnya informasi. Mudah-mudahan itu harapan saya didengar oleh pusat, provinsi, dan daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.